Saya Gracia Dur menemani Anda di Kompas Pagi. Saudara, warga Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan granat dan belasan selongsong peluru di sebuah lubang septic tank. Tim Gegana Korps Brimob Polri dikerahkan. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan sterilisasi dengan memasang garis polisi. Dari hasil pemeriksaan, tim Gegana menemukan sebuah granat nanas aktif dan ratusan butir peluru dalam berbagai jenis ukuran. Penemuan amunisi ini bermula saat seorang pekerja sedang menggali lubang septic tank di rumah kontrakan tersebut. Ia pun melaporkan kejadian ini ke Ketua RT setempat, yang kemudian pihak Ketua RT menghubungi kepolisian Polsek Sukmajaya. Satu itu granat nanas, ya, satu granat nanas. Kemudian peluru jenis kaliber 5,56. Jadi kalibernya 5,56, itu sejumlah 387 butir. Kemudian kaliber 7,62 itu sebanyak 87 butir. Kemudian jenis yang 9 mili ada 14 butir. Kemudian selongsong yang sudah tidak aktif itu ada 50 butir. Itu dugaannya dari mana sih, Pak? Jadi itu sudah lama sekali ya, dengan indikasi barang-barang itu sudah berkarat. Jadi kami tidak bisa memastikan atau tidak bisa menduga itu, karena itu rumah kontrakan itu sudah berkali-kali ganti penghuni. Saudara, akibat alami pecah ban, sebuah truk tangki bermuatan kimia terbakar di tol Tangerang Merak arah Jakarta Jumat sore. Truk tangki ini awalnya mengalami pecah ban di bagian belakang pada Jumat sore. Percikan api yang muncul kemudian menimbulkan kobaran api karena menyambar muatan bahan kimia berupa metanol. Sejumlah kendaraan pun tidak berani melintas lantaran kobaran api semakin membesar dan khawatir menimbulkan ledakan. 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Laporan sementara ini dari pecah ban, akhirnya kena gesekan timbullah api. Karena ini kan bahannya bahan kimia, metanol, yang rentan dengan percikan api. Tadi api sempat membesar nggak sih, Bang? Sempat membesar juga, karena karena ini kan hawa panas, karena bahan-bahannya BBM-nya masih penuh, baru pengisian, pasti akan timbul ledakan. Saudara, komplotan pencuri sepeda motor terekam CCTV saat hendak mengambil sepeda motor di sebuah rumah di Kelurahan Cilendek Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Para pelaku langsung kabur setelah penghuni rumah memergoki tindakan kejahatan ini. Dari rekaman CCTV di rumah ini tampak 4 orang pelaku dengan menggunakan 2 sepeda motor berhenti di depan rumah korban. 1 orang pelaku kemudian masuk ke dalam rumah dan mencoba mengambil sepeda motor milik korban dari dalam garasi. Namun aksi pelaku ini dipergoki oleh korban dan langsung berteriak meminta tolong. Para pelaku yang panik kemudian melarikan diri. Kejadian ini telah dilaporkan oleh pemilik rumah ke pihak kepolisian dari Polsek Bogor Barat. Kami orang tua masih duduk di kamar selesai sholat. Ada 2 motor berhenti depan rumah. 1 orang masuk dan sudah memegang motor. Motor itu sudah diturunkan dari standarnya. Kebetulan sedang tidak dikunci. Jadi anak saya di dalam mendengar yang sedang menonton TV dari ruang TV. Lalu diteriakin dan orang itu lari keluar.
Di Depok, Jawa Barat, upaya pencurian sepeda motor juga berhasil digagalkan oleh pemilik motor yang memergoki pelaku. Pelaku yang panik langsung kabur dan menceburkan diri ke sungai. Hingga saat ini pihak kepolisian masih mencari pelaku yang diduga tenggelam di sungai. Sementara itu, satu rekan pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Setelah dia selesai sholat, dia melihat ada seseorang yang mendekati sepeda motornya, sudah pegang stang. Jadi karena itu dia langsung teriak karena yang diduga pelaku ini kaget, dia langsung melarikan diri. Tadi samping masjid itu ada kali, namanya kali Kias. Dia karena takut teriaki langsung melarikan diri. Saudara, polisi menangkap sopir taksi yang diduga mengancam dan memeras 2 turis asing di Denpasar, Bali. Aksi pemerasan ini ramai diperbincangkan di media sosial. YT ditangkap di Bandara Juanda, Surabaya, diduga hendak melarikan diri ke Nusa Tenggara Timur. Polisi membawa YT ke Denpasar untuk diperiksa. Meski demikian, proses penyelidikan terkendala karena tidak adanya laporan dari kedua korban. Polisi bekerja sama dengan imigrasi untuk mengimbau korban membuat laporan sehingga proses hukum bisa berjalan. Pada saat yang bersangkutan hendak menaiki pesawat, ya, diduga akan keluar dari Surabaya, ya, kemudian diamankan, ya, pelaku bernama Januarius Topke, ya, asal Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur tersebut. Akhirnya diamankan, kemudian dari teman-teman aspek menyerahkan ke Polda Jatim dan saat ini sedang dalam perjalanan dari Jawa Timur, ya, akan dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Perusahaan Taksi Keliling Ngurah Rai Bali menyebut sopir taksi yang mengancam penumpang warga negara asing tak tercatat sebagai anggota perusahaan. YT disebut belum melakukan registrasi ulang sebagai pengemudi taksi keliling di Denpasar sejak 2012. Sebelumnya beredar sebuah video di media sosial cekcok sopir yang meminta bayaran sebesar $50, namun 2 WNH hanya bersedia membayar Rp50.000. Karena korban mengancam akan melaporkan kepada pihak kepolisian, sang sopir emosi dan mengeluarkan senjata lalu memeras kedua korban. Batas waktu di tahun 2022 seharusnya melakukan peremajaan tidak juga muncul, Bang. Jadi dia bukan anggota kami, dia hanya memakai mobil yang sudah tidak layak jalan atau lebih daripada 10 tahun yang warnanya masih melekat. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menunda sidang pembacaan vonis untuk mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Alasan penundaan karena hakim belum merampungkan berkas putusan. Sidang vonis Rafael akan digelar Senin 8 Januari. Rafael Alun terdakwa kasus gratifikasi Rp16,6 miliar dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Rafael Alun dituntut 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar serta membayar uang pengganti Rp18,9 miliar atau harta bendanya disita dan dilelang. Dalam waktu 2 hari inilah kami menyusun putusannya. Saya ini bukan curhat, saya menjelaskan aja ya, menjelaskan keadaannya. Jadi sehingga sampai detik sekarang ini ternyata kami belum bisa rampungkan daripada kita menunggu sampai sore. Dengan terpaksa kami tunda untuk pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 8 Januari. Saudara, terpidana kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo disebut-sebut tidak pernah ditahan di Lapas Salemba, saudara. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyebut isu tersebut adalah hoax. Terpidana kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo kembali jadi sorotan.
usai advokat Alvin Lim menyebut mantan Kadif Propam Polri itu tidak ditahan di lapas Salemba, melainkan di ruangan dengan fasilitas AC. Alvin Lim mengaku seharusnya ia berada satu lapas dengan Ferdy Sambo, namun tidak pernah bertemu. Dalam sebuah wawancara, Alvin mengatakan, Sambo tidak pernah ditahan di lapas Salemba. Namanya doang di situ. Saya kan di lapas Salemba. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly lantas membantah tegas isu tersebut dan memastikan pengakuan Alvin Lee adalah hoax. Yasona menjelaskan Alvin tidak bertemu dengan Sambo lantaran di masa Ferdy Sambo berada di lapas Salemba 24 sampai 29 Agustus. Alvin justru tengah menjalani rawat inap di rumah sakit sejak 16 April hingga 29 September 2023. Sambo itu cuma 5 hari di Cipinang, kemudian dikirim ke Cilegon. Asal ngomong aja. Berarti tidak benar ya Pak? Nggak benar lah. Itu sakit tanggal 16 sampai 29 Agustus di rumah sakit. Sambonya cuma 24 sampai 29 di situ. Kapan ketemunya dia? Dia sudah langsung kita transfer ke Cilegon. Bukan, Cibinong. Dia lapas Cibinong. Berarti hoax Pak ya? Kalapas kelas 2A Salemba, Beni Hidayat mengatakan, terpidana Ferdy Sambo memang dipindahkan ke lapas Cibinong pada 29 Agustus 2023, usai 5 hari berada di lapas Salemba. Selain itu, Ferdy Sambo juga mendapat pengawalan melekat dari jajaran Kesatuan Pengamanan KPLP, berdasarkan pertimbangan keamanan dan ketertiban, serta penilaian risiko PK Bapas dan instrumen screening penempatan narapidana. Tim Liputan, Kompas TV.